Di tengah pesatnya kemajuan teknologi dan perubahan zaman, karakter yang kuat menjadi pondasi penting bagi setiap generasi muda. Pendidikan karakter bukan hanya soal angka, melainkan tentang bagaimana kita belajar menjadi manusia yang berintegritas, peduli, dan bertanggung jawab. Melalui pendidikan karakter, kita diajak untuk mengenali diri sendiri, menghargai sesama, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam setiap langkah kita. Karena masa depan bangsa tidak hanya dibangun oleh kecerdasan pikiran, tetapi juga oleh ketulusan hati dan kekuatan moral. Inilah saatnya kita wujudkan generasi berkarakter, yaitu generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferbena Farika Alia Putri berNIM 25111744031. Halo Sobat Pelajar, selamat datang di video edukatif mengenai pendidikan karakter. Di sini kita akan mempelajari bagaimana nilai-nilai penting yang dapat membentuk kepribadian diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih jujur, disiplin, peduli, berkarakter, dan bertanggung jawab. Di masa remaja, tentunya penuh dengan warna dan juga penuh dengan tantangan. Kadang teman-teman, tanpa kita sadari, perilaku kecil yang kita lakukan itu mencerminkan karakter yang sedang kita bentuk. Jadi, mari kita pahami bersama-sama bagaimana perilaku sehari-hari dapat membentuk karakter yang besar yang membawa kebaikan untuk diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan di sekitar kita. Baik teman-teman, selanjutnya akan saya sajikan cuplikan tentang karakter kurang baik yang ada di lingkungan sekitar kita. Kota Serang, Banten, polisi Remaja menangkap putus sejumlah sekolah remaja ditangkap anggota geng Satres motor Narkoba Polres yang Blitar sebelumnya Barat videonya kabur viral kabur. saat berkonvoy Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan sabu seberat 2 kg. Cuman beberapa motor warga dihancurin dari pihak warga sebelah. Inilah video. Dari cuplikan video pertama ini teman-teman, dapat kita ketahui bagaimana kenakalan remaja yang terjadi di sekitar kita, seperti membolos sekolah, melawan guru, merusak fasilitas umum, dan hingga terjadinya perkelahian antar remaja. Hal-hal ini sering sekali dianggap sepele teman-teman, tapi sesungguhnya hal ini tuh mencerminkan bagaimana lemahnya pengendalian diri dan kurangnya penerapan nilai-nilai karakter pada remaja. Kenakalan remaja itu sering muncul karena pengaruh lingkungan, pergaulan yang salah, dan keinginan untuk diakui oleh teman sebayanya. Namun sebetulnya akar dari semua itu adalah kurangnya kesadaran akar pentingnya sikap tanggung jawab, disiplin, dan rasa hormat terhadap orang lain. Ants are not meant to serve grasshoppers. Seorang siswa baru di SMP Kabupaten Blitar. Siswa baru SMP Negeri I've seen 3 these ants do great things. And year after year, they somehow manage to pick food for themselves and you. So who is the weaker species? Dari cuplikan video kedua ini teman-teman, kita dapat melihat bagaimana perilaku yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Namun hal ini sering sekali dianggap sepele, yaitu perilaku perundungan ataupun pembulian. Bullying tidak selalu berupa kekerasan fisik seperti memukul ataupun mendorong, tetapi bullying juga bisa dalam bentuk ejekan, hinaan, pengucilan, dan penyebaran gosip di media sosial. Semua itu merupakan bentuk kekerasan bully yang dapat menyakiti, bukan hanya menyakiti secara fisik, tetapi juga dapat menyakiti mental dari korban itu sendiri. Dan lebih parahnya, bullying dapat menimbulkan trauma bagi korbannya. Kebiasaan merendahkan orang lain ini mencerminkan adanya karakter yang kurang baik, seperti kurangnya rasa empati, kurangnya rasa hormat, dan kurangnya tanggung jawab sosial. Banget sama orang-orang Indonesia ini, kok nggak pernah punya kesadaran buat buang sampah. Kayak itu loh, di bawah itu bisa dibuang di luar, dibuang di tempat sampah. Dari cuplikan video yang ketiga ini teman-teman, dapat kita lihat bagaimana kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat di sekitar kita, yaitu kebiasaan membuang sampah sembarangan. Sekilas, hal ini tuh terlihat sepele, tapi sebenarnya teman-teman, perilaku ini itu mencerminkan karakter yang kurang peduli dan tidak tanggung jawab.
Masyarakat yang membuang sampah sembarangan itu seringkali kurang menyadari konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan. Mereka belum belajar menghargai lingkungan, memperhatikan kenyamanan orang lain, ataupun menjaga kebersihan sebagai bagian dari tanggung jawab diri mereka sendiri. Kecanduan gadget atau gawai pada periode emas perkembangan anak juga menjadi persoalan serius. Saya mengumpulkan informasi di mana ada sejumlah daerah di hampir seluruh Indonesia anak mengalami gangguan jiwa karena gawai. Dari cuplikan video yang keempat ini teman-teman, kita dapat melihat bagaimana penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Saat terlalu fokus pada gadget, banyak sekali anak-anak yang mulai mengabaikan belajar, teman, bahkan mengabaikan interaksi sosial yang sehat. Kebiasaan ini mencerminkan karakter yang kurang disiplin, kurang bijak, dan tidak mampu mengendalikan diri. Padahal, pendidikan karakter itu mengajarkan kita untuk menumbuhkan kedisiplinan, rasa tanggung jawab, dan juga pengendalian pada diri kita sendiri. Ingat ya teman-teman, teknologi itu hanyalah alat, dan karakter yang kuatlah yang menentukan bagaimana kita menggunakannya untuk kebaikan. Nah, itu tadi adalah cuplikan mengenai bagaimana karakter kurang baik yang terjadi di lingkungan sekitar kita dan bagaimana dampaknya, yang seperti yang kita ketahui dan yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa karakter kurang baik itu dapat berdampak yang cukup signifikan bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, maupun bagi lingkungan di sekitar kita. Oleh karena itu teman-teman, tentunya kita harus membawa perubahan bagi lingkungan sekitar kita, yaitu perubahan bagaimana membentuk karakter yang lebih baik, membentuk karakter yang lebih positif. Nah, perubahan itu bisa dimulai dari diri sendiri. Ada beberapa hal mudah yang bisa kita lakukan untuk mulai membangun karakter yang positif. Yang pertama, yaitu kita perlu mengenali dan mengendalikan emosi pada diri kita sendiri. Sebelum kita marah, sebelum kita berkata tentang hal yang menyakiti orang lain, kita itu harus memikirkan bagaimana impact-nya, bagaimana dampaknya, bagaimana konsekuensinya jika kita mengatakan hal-hal tersebut, atau jika kita marah, bagaimana konsekuensinya terhadap diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Nah, dengan demikian teman-teman, kita itu dapat bertindak lebih baik dan hubungan dengan teman dan keluarga akan tetap terjaga dan tetap harmonis. Kemudian, yang kedua teman-teman adalah empati. Coba deh, kita lihat dari sudut pandang orang lain. Rasanya mungkin berbeda dari yang biasanya, tapi dengan memahami perasaan mereka, kita dapat bertindak lebih baik. Ini gak sulit kok, karena kadang sekedar mendengar ataupun tersenyum itu dapat membuat orang lain merasa lebih dihargai. Kemudian, yang ketiga, yaitu kita harus berani bersuara. Kalau melihat perundungan ataupun ketidakadilan, kita jangan diam saja. Kita harus berani untuk bersuara mengenai hal tersebut. Katakan dengan cara yang baik dan juga dengan cara yang sopan. Satu kata atau satu tindakan sederhana yang kita lakukan bisa membuat perubahan besar bagi orang lain. Kemudian yang keempat, yaitu menjadi teladan positif. Perubahan besar selalu dimulai dari hal-hal yang kecil, seperti membantu tetangga, tersenyum dengan teman, menolong teman yang kesulitan, ataupun menjaga kebersihan lingkungan. Semua itu merupakan contoh dari karakter yang baik. Nah, ingat ya teman-teman, yang paling penting adalah tindakan kecil hari ini itu dapat membentuk masa depan yang lebih besar dan lebih positif. Jadi, mari kita mulai dari diri sendiri dan ajak teman-teman untuk ikut berpartisipasi dalam membuat karakter yang lebih positif agar lingkungan menjadi lebih damai dan berkelanjutan. Senyuman yang tulus, anak-anak yang bermain dan belajar bersama, orang-orang yang saling menolong tanpa diminta. Semua itu adalah gambaran sederhana bahwa karakter baik masih hidup dalam diri kita. Di tengah kemajuan zaman dan teknologi yang semakin pesat, pendidikan karakter menjadi semakin penting. Bukan hanya untuk membentuk kecerdasan, tetapi juga untuk membangun akhlak, empati, dan kepedulian sosial. Pendidikan karakter lahir dari hal-hal kecil yang kita lakukan, dari keberanian untuk berkata jujur, dari kepedulian untuk saling berbagi, dan dari usaha untuk tetap menghargai meskipun berbeda. Saat kita sedang berbuat baik, kita sedang menyiapkan masa depan yang lebih cerah. Masa depan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk semua orang yang ada di sekitar kita. Bangsa yang besar bukan hanya ditopang oleh ilmu pengetahuan, tetapi juga oleh manusia-manusia yang memiliki karakter kuat.
Generasi yang tumbuh dengan etika dan tanggung jawab serta rasa kemanusiaan yang tinggi akan mampu membawa perubahan yang positif bagi dunia. Mari kita bersama-sama jadikan pendidikan karakter sebagai bagian penting dalam kehidupan. Mari kita sebarkan kebaikan, kepedulian, dan kebahagiaan. Pendidikan karakter dimulai dari rumah, diperkokoh di sekolah, dan diwujudkan dalam masyarakat. Dan semuanya berawal dari langkah kecil kita hari ini.